Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin banget baru aja beredar rilis survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Ada beberapa temuan menarik dari survei ini yang mau saya bahas. Langsung aja ya. Pertama, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi naik. Teman-teman, LSI pada Januari lalu mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi berada di poin 76,2% ya. Lalu turun tipis pada bulan Februari menjadi 75,9%. Nah, pada akhir Maret kemarin tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi kembali menguat, bahkan lebih tinggi daripada bulan Januari 2023, yaitu di 76,8%. Di tengah hantaman bertubi-tubi kepada Presiden Jokowi, nyatanya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden justru menguat. Sebut aja isu impor beras dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, nyatanya isu ini cuma isu elit. Rakyat tetap puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Boleh jadi justru kebijakan impor beras di tengah ancaman badai El Nino ini justru semakin menambah kepercayaan masyarakat bahwa ke depan harga beras tetap akan stabil. Juga boleh jadi justru disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja meyakinkan sebagian pekerja bahwa kini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, urusan pesangon ini ancamannya sekarang adalah pidana, bukan lagi perdata. Namun, satu hal yang pasti, sejarah mencatat selama harga-harga kebutuhan terkendali, kepuasan publik terhadap pemerintahnya akan cenderung tinggi. Pada Maret 2023, inflasi atau kenaikan harga-harga barang terhadap mata uang cukup terkendali, yaitu 4,97% year on year menurut BPS. Kedua, ini nih yang paling menarik. Biasanya kan kalau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tinggi, maka kecenderungannya elektabilitas Pak Ganjar Pranowo juga tinggi. Kalau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi naik, kecenderungannya elektabilitas Pak Ganjar juga naik. Tapi kini yang terjadi justru sebaliknya. Kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi menguat. Tapi elektabilitas Pak Ganjar justru merosot. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, elektabilitas Pak Ganjar merosot dari 35% pada bulan Februari 2023 menjadi 26,9% pada Maret 2023. Dan kini elektabilitas Pak Ganjar berada di bawah elektabilitas Pak Prabowo yaitu 30,3% dan mendekati elektabilitas Pak Anies yaitu 25,3%. Kenapa? Pertama, Presiden Jokowi telah berupaya agar Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, lalu kita berhasil terpilih. Kemudian berupaya untuk menyukseskan pagelaran sepak bola U20 terbesar di dunia tersebut dengan mempersiapkan segala infrastruktur dan peralatan sesuai dengan standar FIFA. Sementara Pak Ganjar justru membuat statement bahwa dirinya menolak kehadiran timnas Israel yang diduga kuat merupakan salah satu penyebab dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Pak Ganjar telah memposisikan dirinya berseberangan dengan Presiden Jokowi. Kedua, menurut survei LSI, sebagian besar publik nggak mempersoalkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Sebagian besar publik, yaitu 64,1%, juga menyayangkan dibatalkannya pagelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Saya menduga inilah alasan kedua kenapa elektabilitas Pak Ganjar merosot tajam sekitar 9%-an. Pak Ganjar telah melawan gelombang keinginan publik. Pembahasan mengenai penolakan Pak Ganjar akan kehadiran timnas Israel udah ada dibahas di mana-mana. Jadi saya nggak mau bahas itu. Yang jelas, pendapat publik terbagi dua. Ada yang setuju dengan sikap Pak Ganjar, terutama setelah mendengar penjelasannya dalam wawancara bersama Mbak Najwa Shihab. Namun ada pula yang nggak puas dengan penjelasan Pak Ganjar, terutama para penggila sepak bola dan pendukung timnas U20.
Saya jujur aja termasuk yang nggak puas. Saya tetap sedih dengan dibatalkannya pagelaran Piala Dunia U20. Tapi saya nggak menarik dukungan saya kepada Pak Ganjar untuk menjadi Presiden RI 2024-2029. Kenapa? Karena hingga hari ini, pun setelah saya kecewa, Pak Ganjar masih merupakan sosok terbaik untuk memimpin negeri ini. Komitmennya terhadap kontraradikalisme sudah teruji. Pada September 2019, misalnya, kepala sekolah yang terpapar radikalisme dibina dan diambil tindakan tegas di Jawa Tengah. Pada Februari 2020, saat melantik 170 Kepsek SMA, beliau dengan tegas meminta Kepsek yang pro-khilafah, ekstremisme, dan fundamentalisme agama untuk segera mengundurkan diri. Pada November 2021, Pak Ganjar menegaskan lagi melalui sebuah statement, tidak ada toleransi pada kelompok radikal dan penolak Pancasila. Nah, ini dia. Pak Ganjar nggak pernah beraliansi dengan tokoh maupun kelompok manapun yang gemar mempolitisasi agama. Justru Pak Ganjar adalah ikon perlawanan terhadap mereka. Teman-teman, saya juga mau mengingatkan lagi kepada teman-teman deretan prestasi Pak Ganjar. Misalnya, telah terjadi penurunan dramatis angka kemiskinan dan jumlah orang miskin di Jateng sejak Pak Ganjar menjabat. Nggak tanggung-tanggung, penurunan jumlah orang miskin di Jateng mencapai sekitar 1 juta jiwa di era Pak Ganjar ya sejak 2013 hingga hari ini kalau kita mengutip data BPS. Teman-teman, Pak Ganjar juga sudah banyak sekali meraih penghargaan. Sebut saja penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk komitmen dan peran pemerintah Provinsi Jateng dalam pengarus utamaan gender. Nggak main-main, penghargaan yang diterima Jateng pada 2020 lalu ini adalah penghargaan keempat berturut-turut dan merupakan penghargaan berkategori mentor atau kategori tertinggi dalam penghargaan ini. Lalu juga ada juara umum penghargaan anti korupsi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun yang sama. Saat itu Jateng menyabet 4 penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik. Untuk teman-teman yang kecewa dengan statement yang dibuat oleh Pak Ganjar, saya paham perasaan dan kekecewaan teman-teman semua. Saya juga kecewa, makanya nih saya pakai jersey official merchandise Piala Dunia U20 sebagai ekspresi kekecewaan saya. Tapi perlu dicatat, hingga hari ini nggak ada di negeri ini yang lebih baik daripada Pak Ganjar untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Saya mengajak kita semua untuk berpikir rasional. Karena keputusan emosional cuma akan membawa kita kepada kehancuran. Apalagi sewaktu kunjungan Pak Jokowi ke Jawa Tengah beberapa hari lalu, Pak Jokowi dan Pak Ganjar ternyata mesra-mesra aja. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.